Yo semuanya, G di sini balik lagi di channel Matematika Dasar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang penganggaran, ya terutama di bagian piutang, ya. Jadi gak usah berbasa-basi kelamaan, langsung let's go. Nah, di sini saya punya latihan anggaran piutang gitu kan soalnya. Biasanya di soal itu terdapat yaitu gini, penjualannya itu berapa, gitu kan, produknya apa saja, terus cara penjualannya itu seperti gimana gitu kan. Di sini terdapati penjualan tunai sebanyak 40% dan penjualan kredit sebesar 60%. Terus lanjut, biasanya di soal pun terdapati pola pelunasannya itu seperti apa. Nah, ini terdapati pola pelunasan untuk penjualan secara kredit. Nah, biasanya di soal juga didapati indeks musim yang ini. Jadi beda-beda ya di soalnya, ada yang emang dibagi 12 bulan gitu kan, terdapat persenannya berapa gitu kan. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 4 bulan, tergantung soalnya. Kebetulan ini di soalnya dibagi menjadi 12 bulan dengan indeks musiman sebagai berikut. Oke, lanjut untuk langkah pertama yaitu menentukan proporsi penjualan kredit dan tunai berdasarkan anggaran penjualan. Nah, yang pertama itu anggaran penjualan berdasarkan sifat dan waktu penjualan. Nah, kita udah punya nih, itu kan persentasenya seperti ini. Nah, untuk total penjualan itu kita dapat dari ini. Kebenaran kita di sini mencarinya itu penjualan tunai dan kredit dari total penjualan. Kalau misalkan nanti ditanya itu dari per produk, nah mungkin kita akan bikin 3 seperti ini. Jadi untuk kursinya berapa, untuk meja berapa, untuk lemarinya berapa. Nah, lebih ribet sebenarnya ya. Nah, di sini kemudian cukup mudah ya dari total penjualannya saja gitu kan. Jadi gampang sebenarnya. Nah, tinggal total penjualan kita kalikan dengan indeks musiman. Gitu kan, sebesar 6%. Maksudnya indeks musiman itu kita kan penjualan selama 1 tahun tuh. Kan jadi setiap bulannya tuh kan beda-beda tuh kan penjualannya. Nah, diasumsikan, diperkirakan gitu kan di Januari itu sebesar 6% dari total 1 tahun penjualan. Nah, jadi kita kalikan, kita dapatkan di sini hasilnya. Dan begitu pula dengan bulan-bulan berikutnya. Kita lihat bulan Februarinya total penjualan kita kalikan dengan indeks musiman. Nah, 7% dan ketemulah hasilnya ya sebagai berikut. Nah, untuk di sini jadi penjualannya di Januari kita udah dapat kan di sini. Nah, seperti ini. Nah, dari total penjualan kan kita di soal diketahui ada 2 tipe cara penjualan, yaitu menggunakan kredit dan menggunakan tunai. Kita bagi aja sesuai dengan persentase yang diberikan oleh soal gitu kan. Nah, total penjualan Januari itu 1 juta sekian gitu kan. Kita kalikan dengan proporsi penjualan secara tunai. Kita klik di sini. Oke. Nah, total penjualan Januari ya kan, kita kalikan dengan proporsinya sebanyak 40%. Jadi penjualan di Januari itu sekian, kita bagi loh gitu kan, sesuai dengan ini 40% menggunakan tunai, 60% menggunakan kredit. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini. Dan untuk kreditnya pun sama gitu kan. Dari total penjualan Januari kita kalikan dengan proporsi penjualan kredit yaitu 60%. Untuk Februari sama seperti itu. Kita cek ya. Total penjualan Februari kita kalikan dengan tunainya proporsinya berapa? 40%. Begitu pula dengan kreditnya. Total penjualan Februari kita kalikan dengan penjualan kredit proporsinya berapa? 60%. Nah, begitupun dengan bulan-bulan berikutnya. Kita bikin terus kita total di bawahnya seperti ini. Nah, kalau kita mau ngecek benar atau salahnya, kita jumlahkan kedua ini. Set. Nah, hasilnya 30,040 juta. Nah, sama dengan ini. Dengan 30 miliar 40 juta. Oke, itu untuk cara mengecek benar atau salahnya. Lanjut ke yang kedua yaitu
cari anggaran penerimaan penjualan tunai dengan diskon. Nah, di sini di soal kita ketahui untuk penjualan tunai gitu kan, kita dapati diskon penjualan tunai sebesar 5%. Jadi setiap penjualan secara tunai kita langsung potong harganya sebesar diskon 5%. Nah, kita pindahkan dulu nih yang tadi kita udah cari tunai yang 40%, kita pindahkan ke sini kan. Jadi di Januari kita akan menjual secara tunai sebanyak sekian. Nah, kita cari dulu pertama 5% dari penjualan di Januari secara tunai itu berapa gitu kan. Gampang. Kita klik di sini. Nah, penjualan tunai di bulan Januari kita kalikan dengan 5%. Keluarlah hasilnya sebagai berikut. 36.048.000. Lanjut ke bulan Februari. Gitu kan. Nah, penjualan tunai di bulan Februari terdapati 841.120.000. Ya, kita kalikan dengan proporsi diskonnya yaitu sebanyak 5%. Kan keluarlah hasil sebagai berikut. Nah, begitu pula dengan bulan-bulan selanjutnya. Kan? Nah, untuk tunai bersih yaitu penjualan secara tunai tapi setelah dikurangi oleh diskon, ya kan? Jadi di sini sebenarnya mudah. Nah, penjualan tunai di bulan Januari itu berapa? Kita kurangi dengan diskon yang tadi kita cari, gitu kan? Keluarlah hasil sebagai berikut, gitu kan? Nah, ke bawahnya itu sama persis. Kita cek yang bulan Februari. Penjualan secara tunai di bulan Februari kita kurangi dengan diskonnya. Hasilnya yaitu kita keluar di sini. Nah, kita lakukan semuanya sama dengan bulan yang lainnya. Terus untuk mengecek betul atau tidaknya, kita jumlahkan ini sama ini. Nah, kita ketahui yaitu sebesar 12.016.000.000. Sama dengan ini. Kalau udah sama berarti betul. Oke. Lanjut ke anggaran penerimaan penjualan kredit. Nah, tadi kan kita udah hitung loh untuk yang penjualan tunainya di sini. Nah, sekarang kita hitung juga penjualan yang secara kredit sini. Oke. Nah, pertama kita pindahkan dulu yang tadi. Kita hitung di sini, set gitu kan. Kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi kita asumsikan bahwa di bulan Januari kita akan menjual secara kredit sebanyak 1.081.440.000. Nah, udah kita pindah ke sini gitu kan. Nah, kita baca di soal bahwa setiap penjualan kredit gitu kan. Oh, kita di bulan di tahun sebelumnya kita itu punya riwayat perkiraan piutang yang tidak tertagih. Gitu kan, di tahun sebelumnya, dan kita asumsikan juga di tahun sekarang yang kita hitung gitu kan, kita juga bakal ada perkiraan piutang yang tidak tertagih. Jadi seberapa banyak nih yang kredit gitu kan, ternyata ada yang nggak bayar tuh. Nah, itu kita asumsikan sebanyak 2%. Nah, kita masukkan ke sini. 2% dari mana? Dari di sini. Dari perkiraan penjualan secara kredit di bulan Januari. Kita kali. Nah, penjualan kredit di bulan Januari sebanyak sekian, kita kalikan dengan tadi bad debt-nya berapa? Sebanyak 2%. Keluarlah hasil sebagai berikut. Nah, 21.628.800. Oke. Nah, begitu pula dengan bulan selanjutnya, kita cek bulan Februari. Nah, penjualan secara kredit di bulan Februari kita kalikan dengan bad debt-nya berapa? 2%. Oke. Nah, begitu pula dengan bulan-bulan selanjutnya. Nah, untuk kredit bersih sebenarnya gampang. Dari kredit perkiraan kredit penjualan secara kredit di bulan Januari kita kurangi dengan bad debt-nya yang tadi kita cari. Nah, kita klik di sini, yaitu ini dikurang ini. Hasilnya keluarlah sekian gitu kan. Kita cek juga bulan Februari. Nah, ini
Ya, penjualan secara kredit di bulan Februari kita kurangi dengan BTP-nya 2% di sini. Ya, keluarlah hasil sebagai berikut. Nah, bulan-bulan berikutnya pun sama seperti itu gitu kan. Terus kita jumlah di sini. Setelah kita jumlah, nah untuk ngecek betul atau enggaknya seperti biasa kita jumlahkan ini dengan ini. Nah, keluarlah hasil 18 miliar 24 juta sama dengan ini. Berarti perhitungan kita sudah betul. Lanjut ke langkah kedua. Nah, ini langkah yang cukup rumit ya. Langkah kedua yaitu menentukan jadwal penerimaan piutang. Namanya piutang atau penjualan secara kredit pasti kan ada tempo waktunya gitu kan. Tempo waktunya kapan si si customer ini akan membayarnya kapan nih setelah dia membeli secara kredit. Nah, di sini di soal itu diketahui. Nah, pola pelunasannya itu seperti ini, diasumsikan seperti ini. Jadi, dari total semua 100% penjualan secara kredit yang ini nih, yang 18 juta ini, itu kan terdapati 20% itu diterima pada bulan penjualan diskon. Ini maksudnya apa bulan penjualan diskon gitu kan? Nah, misalkan si customer itu membeli 1 Januari. Kita anggap saja misalkan 1 bulannya itu 30 hari ya. Nah, dia beli di 1 Januari gitu kan. Nah, maksudnya diterima pada bulan penjualan diskon, kita baca di sini. Jadi kalau misalkan si customer itu membayar 10 hari setelah pembelian lah ya, pembelian secara kredit. Nah, 10 hari setelah pembelian secara kredit, di sini kita lihat. Nah, si customer tersebut akan mendapatkan potongan diskon sebanyak 2%. Contohnya misalkan dia membayar itu pada tanggal 10 Januari lah, ya kan? Ini kan sebenarnya masih di bawah 10 hari setelah pembelian. Maka dia akan mendapat 2% di sana. Nah, untuk yang kedua yaitu 30% diterima pada bulan penjualan. Maksudnya pada penjualan kita lihat ada di sini N/30. Jadi masa penjualan di sini misalkan kita sama beli di 1 Januari. Itu kan sini kurang dari 30 hari. Dari 30 hari. Nah, itu. Kurang dari 30 hari. Jadi setelah tanggal 1 gitu kan 30 hari setelah pembelian gitu kan, dia ternyata membayar. Nah, itu masuk ke proporsi yang kedua sebanyak 30%. Contohnya misalkan tanggal 1 Februari. Nah, seperti itu. Ya, untuk pola pelunasan yang ketiga yaitu sebanyak 25% diterima 1 bulan setelah penjualan. Nah, maksudnya gimana? Gitu kan? Misalkan dia sama membeli di 1 Januari. Di sininya berarti lebih dari 30 hari. Nah, jadi setelah misalkan dia membeli di 1 Januari, gitu kan, di hari yang ke-31, 32, 33, 34 dan seterusnya itu masuk ke proporsi yang ketiga sebanyak 25%. Gitu kan? Kita ambil contoh misalkan dia membayar pada 1 Maret. Seperti itu. Ya. Untuk pola pelunasan yang keempat yaitu sebanyak 25% diterima 2 bulan setelah penjualan. Kita asumsikan juga sama pembelian di 1 Januari kan. Nah, 2 bulan maksudnya itu lebih dari 60 hari berarti. Nah, misalkan dia membeli di 1 Januari gitu kan. Jadi setelah pembelian hari ke-61, 62, 63 gitu kan.
Nah, dia itu masuk ke proporsi yang keempat, 25% yang ini. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh, yaitu di bulan tanggal 1 April. Nah, seperti itu. Ya. Ini gambaran singkatnya lah ya. Nah, itu kita lanjut ke yang tadi. Nah, ini nih. Jadi, ini kredit bersih kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Nah, sini. Ya. Jadi, penjualan secara kredit setelah dikurangi bad debt. Kita kopas masukin semuanya ke sini. Oke? Nah, sama kan? Nah, untuk mengisi yang Januari satu-satu ya. Kita Januari dulu. Kita Januari menggunakan 2 kolom. Nah, ini ya yang saya kasih warna kuning gitu kan. Nah, kita ingat tadi di awal bahwa ada 4 pola pelunasan. Ini. Ya. Nah, kalau dimasukkan ke sini, ini pelunasan secara yang kena diskon. Berarti 10 hari setelah penjualan gitu kan. Nah, untuk yang ini itu kan dilunasi pada masa kredit yang tadi yang kedua. Nah, pada bulan penjualan 30% gitu kan. Nah, untuk yang ini gitu kan. Ini tuh pola yang ketiga, yang tadi. Diterima 1 bulan setelah penjualan. Nah, untuk yang keempat di sini. Kan ini apa? Diterima 2 bulan setelah penjualan. Januari nih, 2 bulan, 1, 2. Nah, 2 bulan. Jadi di sini dia akan menerima, si perusahaan itu akan menerima uang di bulan Maret gitu kan. 2 bulan setelah penjualan. Nah, perhitungannya seperti apa gitu kan? Nah, pertama kita yang dapat diskon dulu ya, yang 10 hari setelah penjualan. Gitu kan. Kita caranya gampang. Ini ya, penjualan secara kredit di bulan Januari setelah dikurangi bad debt gitu kan yang tadi ini, kita kalikan dengan proporsinya berapa? Nah, 20% kan? Nah, kita kalikan 20%. Kita kalikan 20%, saya udah buat di sini kolomnya gitu kan. Kita kalikan 20%, hasilnya sekian. Jadi, untuk pola penjualan yang pertama sebanyak 20% itu besarnya sekian. Ya. Sama dengan bulan-bulan selanjutnya. Nah, untuk ini kan 20% kan, tapi belum terkena diskon. Nah, si diskonnya gimana? Diskonnya berapa? Kita lihat. 2%. 2% dari mana? Dari ini. Gitu kan. Kita cari dulu nih, 2%-nya berapa? Sama dengan ini kita kalikan 2%. Nah, segini. Ya, jadi diskonnya berapa? Nah, ini di bulan Januari. Gitu kan, untuk bulan-bulan selanjutnya gampang, tinggal bikin. Nah, seperti itu. Bukan bulan-bulan selanjutnya. Nah, untuk setelah kena diskonnya berapa? Ya gampang, tinggal ini dikurang diskonnya berapa. Seperti itu. Itu kan, kita coba di sini ya. Misalkan sama dengan ini 20% yang tadi dikurang diskonnya sekian. Nah, sama kan hasilnya tuh. Oke. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk pola yang kedua yang tadi, ya sebanyak berapa persen sih tadi teh? 30%. 30% penjualan pada masa kredit. Ya, pada masa kredit kan diterima pada bulan penjualan. Nah, kita kan menghitung di Januari, makanya diterima di bulan Januari. Gitu kan. Nah, ini gampang yang tadi. Besar kredit bersih ya di bulan Januari kita kalikan dengan proporsinya sebanyak 30%. Kita lihat. Ya. Nah, ini besar kredit di bulan Januari kita kalikan dengan proporsinya berapa? Sebanyak 30%. Oke? Kelola hasil sebagai berikut ya. Nah, untuk pola yang ketiga di sini. Tadi kita baca pola ketiga itu yaitu diterima 1 bulan setelah penjualan, betul kan? Kita ngitung Januari 1 bulan, set ke sini Februari. Ya. Kita klik di sini. Kredit bersih di bulan Januari kita kalikan dengan proporsinya. Berapa? 25%.
keluarlah hasil di sini sebagai berikut. Nah, untuk pola yang keempat gitu kan, di sini. Pola keempat apa? Diterima 2 bulan setelah penjualan. Nah, kita ngitung Januari kan? Ya, 1, 2 bulan berarti di bulan Maret kita cek. Nah, total kredit bersih bulan Januari sekian, kita kalikan dengan proporsinya sebanyak 25%. Ya. Ini 25%. Keluarlah hasil sebagai berikut. Oke? Nah, untuk bulan Februari kita mulai dari sini. Nah, kita mulai dari sini. Kenapa dari sini ya? Emang kita tuh jadi menghitung pemasukan nih, penerimaan piutang, uang yang masuk ke kita di bulan Februari. Tadi kan kita ngitung Januari nih, yang ini kan. Nah, pemasukannya sekian, terus piutang yang belum terbayarnya sekian. Nah, yang ini. Nah, untuk Februari pemasukannya mana? Ini. Kenapa ada nambah ini? Gitu kan? Soalnya tadi di Januari itu ada piutang yang belum terbayar di sini. Gitu kan? Yang tadi pola yang ketiga. 1 bulan setelah penjualan, makanya diterimanya di bulan Februari. Nah, masuklah di sini. Nah, untuk ngitung yang tadi ini itu sama persis seperti yang tadi. Ini pola pertama gitu kan, kita kalikan dulu 20%, dapati di sini. Setelah kita kalikan 20%, kita kurangi dengan diskonnya. Diskonnya berapa? Ini. Nah, gitu kan. Kita coba hitung lagi ya, sama dengan tadi diskon di bulan Februari udah di 20% kan proporsinya, kita kurangi dengan diskon yang kita tadi cari ini. Set gitu kan. Nah, sama kan dengan ini. Nah, 242, 343, 494 kita masukkan ke sini. Itu untuk pola yang pertama. Untuk pola kedua yang tadi kita ketahui bahwa di sini 30%. Gampang, kita kalikan saja penjualan secara kredit kredit bersih gitu kan di bulan Februari, kita kalikan dengan proporsinya tadi berapa? 30%. Sini keluarlah hasil sebagai berikut. Nah, untuk pola yang ketiga pun sama seperti itu. Total kredit bersih di bulan Februari kita kalikan dengan proporsinya 25%. Begitu pula dengan cara yang keempat. Di sini totalnya kita kalikan dengan proporsinya 25%. Oke. Untuk bulan Maret, April gitu kan, sampai Desember itu semua sama. Sini kita hitungnya sama seperti tadi. Seperti itu. Nah, untuk penerimaan piutang sebenarnya tinggal jumlah doang ya. Oh iya, ada perbedaan di sini. Ini maksudnya penerimaan piutang. Jadi di Januari itu kita menerima cash itu berapa? Di bulan apa sih? Ya benar bulan Januari ya. Penerimaannya berapa nih? Nah, ini di sini. Kita jumlah dari yang tadi. Ini. Kan? Di Januari kita punya piutang segitu, Februari sekian, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Seperti itu. Tapi bedanya tuh sebenarnya simpel dari di sini nih. Dari nih. Nah, 2 ini. Kenapa di sini 2 ini beda gitu kan? Di sini tuh cuman jumlah dari ini. Nah. Ya. Ya. Kenapa yang ini nggak ke bawah nih? Soalnya ini tuh menjadi piutang untuk tahun selanjutnya. Jadi kan menghitungnya nih penerimaan piutang di tahun 2027 kan, gitu kan. Nah, ini tuh ya nanti di tahun depan itu kan didapatnya. Jadi menjadi nanti kita bahas di bawah menjadi piutang awal tahun 2028 gitu kan. Nah, jadi untuk yang ini sama ini kita jumlahkan nih yang sini. Ini untuk di sini gitu kan, dan untuk yang terakhir itu ini.
di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita jumlah semua totalnya di sini. Seperti itu. Lanjut ke yang terakhir, anggaran piutang. Nah, ini yang tadi saya bilang, piutang awalnya tuh kenapa kosong? Gitu kan. Soalnya kita asumsikan, kita kan ini ngitung di tahun 2027 ya. Gitu kan. Jadi di 2026 di bulan Desember kita tuh nggak punya piutang yang menunggak gitu kan. Nggak punya piutang atau misalkan kita nggak punya customer yang belum bayar ke kita gitu kan. Makanya kita asumsikan kosong di sini. Tapi untuk yang tadi, nah ini total sebanyak 971.493.600 ya. Kalau misalkan kita lanjutkan di sini di bulan Januari 2028 lah ya. Piutang awalnya berapa gitu kan, yang tadi ini sebanyak segitu. Berarti kita di sini nah gitu, sebanyak sekian. Jadi ketika kita masuk di Januari tahun 2028 gitu kan, ada utang yang belum terbayar, ada piutang yang belum terbayar sebanyak berapa tadi ini? 971 juta sekian. Kan? Nah, balik lagi ke yang tadi gitu kan. Nah, di sini piutang awalnya ada. Piutang awal kita dapatkan dari piutang akhir di sini. Nah, piutang akhir itu kita dapat dari mana nih? Piutang akhir kita dapat dari piutang awal. Nah, kita masuk ke bulan Februari nih. Januari kan kita nggak punya piutang awal kan? Kita masuk ke bulan Februari. Bulan Februari. Kenapa di sini ada piutang awal? Itu kan. Jadi di sini kita lihat di tabel tadi, kita masuk di pembayaran Februari ke sini, gitu kan? Nah, di awal tanggal 1 Februari nih di sini kita itu punya berapa sih piutang yang belum terbayar atas transaksi di Januari. Di Januari kan transaksinya tuh baru 2 ini nih. Yang tadi terkena diskon dengan yang dibayar di bulan penjualan. Nah, ada kan 2 lagi yang tadi. 1 bulan setelah penjualan dan 2 bulan setelah penjualan. Nah, ini akan menjadi piutang awal di bulan Februari. Kita lihat berapa jumlahnya. 529.905.600. Nah, sama. Seperti itu. Begitu pula dengan bulan-bulan selanjutnya. Kita coba yang Maret ya. Nah, untuk yang Maret gitu kan, kita jumlahnya yang mana gitu kan. Ini Maret nih. Ini. Kita jumlahnya beda dengan yang ini. Tadi kan yang Februari cuma 2 ini kan. Nah, tapi kalau Maret kita jumlahkan 3. Seperti itu. Kenapa 3? Gitu kan. Jadi di bulan Februari itu ada 2 transaksi, ada 2 pola pembayaran yang belum terbayar yang tadi. 1 bulan setelah penjualan yang ini, ya kan? Terus 2 bulan setelah penjualan yang ini, ditambah di Januari kita masih ingat di sini ada yang 2 bulan setelah penjualan. Nah, ini yang akan dibayar di bulan Maret. Gitu kan? Makanya untuk piutang awal di bulan Maret kita jumlahkan tadi. Ini. Cara pola pelunasan yang Januari yang keempat yang ini dengan pola pelunasan yang kedua dan yang ketiga di bulan Februari yang ini. Ya benar kan kedua ketiga. 1 bulan setelah penjualan ini, terus 2 bulan setelah penjualan yang ini. Berarti kita jumlahkan 3-3-nya di sini. Untuk bulan April kita jumlahkan yang mana? Yang bulan April. Ini April nih. April di situ gitu kan. Nah, piutang awalnya yang mana ini? Nah, itu kan. Itu piutang awalnya. Di bulan April kita lihat berapa jumlahnya. 1015652.400 April. Nah, 1015652.400 di sini. Tuh. Oke. Untuk tambahan piutang itu gampang, tinggal kita kopas ya dari
ini kredit bersih, kredit dikurang BT yang ini. Itu kita masukkan ke sini. Untuk jumlah piutang juga gampang. Kita tambahkan dari piutang awal ke tambahan piutang sini. Ini tambah ini. Untuk diskon, nah yang tadi yang saya udah hitung. Jadi kita kan ada penjualan yang tadi tuh, ada diskon 2% di sini. Diterima pada bulan penjualan, kalau dibayarnya 10 hari setelah penjualan ada 2% diskon. Nah, diskon 2% itu berapa gitu kan? Nah, kita lihat di Januari nih. 4239245. Bukan, kita tadi udah ngitung sebenarnya. Nah, ini. Ya kan? Ini. Kita masukkan ke sini. Untuk penerimaan pelunasan ini asumsinya lebih ke uang yang diterima di bulan tersebut. Gitu kan. Uang yang diterima atau dibayarkan oleh customer di bulan tersebut. Kita lihat Januari di sini. Itu kan kita tulis 625.666.355. Kita dapat dari mana? Gitu kan. Kita jumlahkan yang tadi di atas di sini. Nah, di Januari kita dapat uang segini. Jumlahnya sama. 525.666.355 sama. Bulan selanjutnya untuk Februari, yang diterima di Februari ini. Berarti 3 ini. Kita jumlahkan totalnya menjadi 878.230 di sini. Untuk piutang akhir di Januari. Nah, untuk piutang akhir itu lebih ke piutang yang belum terbayarkan di bulan Januari. Yang belum terbayarkan itu berapa? Ini. Nah, total dari ini 529 sama. Untuk bulan Februarinya itu ini dibayarkan, berarti yang belum terbayarkannya ini. Nah, segitu. Totalnya berapa? 883.176. Nah, sama. Nah, begitupun selanjutnya terus sampai bawah kita jumlahkan. Oke, segitu dari saya ya. Kalau ada yang kurang mengerti, tulis di kolom komentar. Ya, sampai ketemu lagi di channel konten-konten saya berikutnya. Oke, see you guys.